Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message hari ini. Mari kita membaca dari Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar mengetahui apa rahasia kebugaran daripada Kaleb. Kaleb berumur 85 tahun. Dia katakan bahwa pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, disuruh Musa umur 40, sikap. Nah, lalu dia menanti janji Tuhan 45 tahun. Jadi umur sekarang 85 tahun. Pecapku masih kuat. Ya. Tapi sekarang kita sering mendengar bahwa pembicaraan, ayo kok ikut pelayanan lagi. Enggak lah, udah tua. Apalagi sekarang udah umur 70, 75 begini udah sering capek. Nah, Bapak Ibu, apa rahasia daripada Kaleb? Kita mau belajar pada hari ini. Yang pertama adalah memiliki roh Allah, roh kudus. Dalam Bilangan 14 ayat 24 berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kalimat jiwa yang ada padanya itu disebut dengan different spirit. Dalam jiwa, dalam hidup Kaleb ada roh yang berbeda. Ada roh Allah yang diam di dalam hidup Kaleb. Itulah yang membuat Kaleb tetap semangat, tetap kuat. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, Roh Kudus ketika menghinggapi seseorang, maka orang itu akan menjadi kuat. Kita ingat cerita Simpson? Simpson ketika dihinggapi oleh Roh Kudus, dia menjadi kuat, Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang Roh Kudus diam di dalam diri manusia, tidak keluar masuk terus. Ya, nah, tapi dulu Roh Kudus tetap ada di dalam diri Kaleb. Roh Tuhan ada, different spirit. Itulah yang membuat Kaleb tetap semangat, tubuhnya tetap bugar, Bapak Ibu, karena jiwanya selalu diperbaharui oleh Roh Allah. Ya, jiwanya selalu ada sukacita, Bapak Ibu. Yang kedua, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Yosua 14 ayat 8 berkata, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita lihat, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah-setengah, Bapak Ibu. Kaleb dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia kerjakan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Kaleb, dia cinta Tuhan. Ya, Kaleb memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ini rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, karena Kaleb memegang janji Tuhan. Yosua 14 ayat 12 berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu, Kaleb dijanjikan pegunungan Hebron untuk menjadi milik pusakanya, dan ia menagih janji itu. Ya, dia sudah menantinya selama 45 tahun, Bapak Ibu. Kaleb tahu daerah Hebron itu dihuni oleh orang-orang enak. Orang-orang yang berperawakan tinggi besar seperti raksasa, dan kota-kotanya berkubu, bentengnya kuat. Tapi Kaleb tidak gentar.
Dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku. Dia percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan, itu Tuhan pasti berikan bagi dia. Ya, Kaleb tetap memegang janji Tuhan. Dia tidak gentar, sekalipun apa yang fakta yang dilihatnya itu membuat orang menjadi takut. Tapi Kaleb tidak takut. Dia lebih takut kepada Allah. Ya, Kaleb percaya apa yang Tuhan sudah janji akan Tuhan berikan baginya. Rahasia yang keempat, Bapak Ibu. Kaleb menjaga perkataannya. Kita membaca dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kaleb pergi mengintai negeri Kanaan bersama 11 orang. Ya, 10 orang sekembalinya dari Kanaan berkata negatif, tapi Kaleb dan Joshua berkata positif. Dia percaya bahwa negeri itu akan diberikan kepadanya, kepada bangsa Israel. Tapi yang 10 ini malah berkata negatif. Ya, wah, di sana penduduknya besar-besar, kita ini hanya belalang, kita akan mati diinjak-injak. Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb tetap menjaga perkataannya. Kaleb tetap, karena dia tahu itu janji Tuhan, dia percaya perkataannya tidak menyimpang dari imannya, dari kepercayaannya terhadap Tuhan. Kaleb tetap selaras perkataannya dengan imannya yang memegang janji Tuhan itu. Ya. Mungkin saat ini kita pernah mendapatkan janji Tuhan, tapi kita sudah berkata negatif. Udahlah, ini sudah lama sekali. Tuhan tidak mendengar. Tuhan belum memberikannya bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap jaga perkataan kita. Jangan kita mengatakan hal yang negatif. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita harus berkata positif. Ketika kita berkata negatif, kita pun akan memakan buah negatif dari perkataan kita. Tetapi ketika kita berkata positif, maka kita pun akan menikmati buah dari perkataan positif kita. Nah, itu adalah 4 hal rahasia kebugaran daripada Kaleb. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dari hidup Kaleb, ya. Kita mau belajar dari 4 hal itu. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.